Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman dari pendidikan biologi, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Nah, baik untuk materinya langsung saja kita next. Yang pertama ada pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, untuk definisinya sebagai berikut. Nah, keterampilan membuka pelajaran yakni adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi peserta didik agar minat dan juga perhatiannya itu terpusatkan pada materi yang akan kita sampaikan nanti. Nah, sementara untuk kegiatan menutup pelajaran ya ini adalah kegiatan yang mana dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran itu sendiri. Nah, maksudnya apa dari kedua definisi di atas? Jadi membuka pelajaran ya ini bukan hanya kegiatan salam, kemudian doa dan sebagainya, tetapi kegiatan membuka pelajaran ya ini apa istilahnya adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mana bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar siswa itu menjadi excited dengan materi yang nantinya akan kita sampaikan, tidak hanya monoton gitu aja ya. Jadi ada istilahnya sedikit penciptaan prakondisi terhadap siswa agar perhatiannya terpusatkan kepada kita. Sementara untuk kegiatan menutup pelajaran itu juga tidak hanya doa kemudian salam guru pergi, tidak hanya seperti itu. Yang dimaksud dengan kegiatan menutup pelajaran ini yakni mengakhiri pelajaran dengan cara membuat pelajaran yang telah kita sampaikan itu mengena di siswa, memiliki makna di siswa agar siswa itu mampu atau bisa untuk mengingat-ingat dan juga mengenang pelajaran yang telah kita berikan seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang dimaksud dengan kegiatan muka pelajaran adalah dilakukan pada awal pembelajaran atau perkuliahan. Pada saat ini tenaga pendidik pada saat membuka pelajaran ini maksudnya peserta didik pendidik mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian peserta didik, memberi acuan dan juga membuat kaitan antara materi yang telah dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan dipelajari. Selanjutnya, usaha menutup pelajaran yakni dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan juga tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi kompleks sekali ya dalam proses membuka dan menutup pelajaran ini. Karena apa? Karena proses membuka dan menutup pelajaran ini sangat vital dilakukan karena ini adalah langkah di mana siswa itu akan mengingat atau mengenang gimana sih proses pembelajaran yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Apakah itu menarik bagi dia atau tidak. Jadi sangat-sangat vital sekali dalam membuka dan juga menutup pelajaran ini. Makanya perlu kita bahas. Next. Nah, tujuan adanya keterampilan membuka pelajaran yang pertama, membantu mempersiapkan diri agar sejak awal atau sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari. Jadi terstruktur agar enak kita menyampaikan materinya atau siswa membayangkan materi yang akan kita berikan itu enak, tidak bingung seperti itu. Terus yang kedua, menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan kita pelajari. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa salah satu tujuan adanya membuka pelajaran ini adalah untuk menarik perhatian siswa, agar siswa excited dengan
pelajaran yang nantinya akan kita sampaikan. Terus yang ketiga ada membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Jadi peserta didik tahu job desk-nya, tahu tupoksinya, biar dia punya acuan untuk mengerjakan tugasnya itu harus seperti apa. Terus yang keempat, ini ada membantu peserta didik untuk mengetahui antara hubungan pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru atau hal-hal yang akan dipelajari atau yang belum diketahuinya. Jadi saling keberkaitan antara pengalaman yang telah dikuasai, yang akan dipelajari dan yang belum diketahui. Jadi ada kaitannya antara ketiga hal tersebut. Next, untuk tujuan menutup pelajaran sendiri yakni ada dua. Yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran. Nah, ini bisa dengan tes atau sebagainya, dengan soal dan lain-lain. Terus untuk yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Jadi dalam menutup pelajaran ini juga akan diketahui seberapa jauh sih pendidik itu berhasil dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Seperti itu. Next. Ada manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, satu, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Dua, siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, di slide sebelum ini. Terus yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan atau metode mempelajari bagian atau suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai, yang akan dipelajari, dan yang belum diketahuinya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta, keterampilan, dan juga konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Yang terakhir, siswa ini dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dengan dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Nah, ini adalah beberapa manfaat dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Next. Nah, dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu juga ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, harus bermakna atau bermakna. Nah, dalam usaha menarik perhatian atau motivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Dalam artian, cara itu adalah usaha yang sifatnya bukan dicari-cari atau dibuat-buat. Nah, itu hendaknya dihindarkan ya. Terus untuk cerita atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pembelajaran. Nah, dalam hal ini proses membuka dan menutup pelajaran itu harus menjadi mengena di hati peserta. Harus bisa dikenang, harus bisa diingat-ingat oleh peserta. Nah, maka dari itu kenapa saya bilang proses membuka dan menutup pelajaran ini vital, karena dalam 5 menit awal itu siswa prioritas perhatiannya itu berada di kita, berada di guru 5 menit awal dan juga 5 menit akhir. Ketika kita menyampaikan di 5 menit awal dengan penuh semangat, tentunya ke belakang akan siswa itu akan ikut semangat. Tetapi kalau kita di awal sudah menyampaikan loyo, pastinya siswa akan tidak terlalu semangat dalam mengikuti pelajarannya. Terus ada berurutan dan berkesinambungan. Nah, artinya aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan itu perlu diusahakan suatu susunan yang tepat. Berhubungan dengan minat siswa ada kaitannya yang jelas dan juga ada kaitannya dengan bagian-bagian yang lainnya. Jadi harus
berurutan, terstruktur, step by step, tidak boleh tidak berurutan. Jadi harus urut dan step by step gitu aja. Nah, komponen dalam membuka pelajaran ya ini ada 4. Yang pertama, menarik perhatian siswa, terus menimbulkan motivasi, memberikan acuan atau structuring, terus yang terakhir adalah membuat kaitan. Nah, maksudnya apa dari keempat bagian ini? Oke, yang pertama ada menarik perhatian siswa. Jadi 5 menit di awal tadi itu akan menjadi pusat kita dalam mengambil hati siswa. Yakni kita harus bisa menarik perhatiannya dengan cara apa? Dengan salah satunya adalah dengan berbagai macam ini yang telah saya sampaikan saya tampilkan di slide. Dengan gaya mengajar. Nah, gaya mengajar guru jangan monoton ya. Misalnya guru terpaku di depan kelas. Nah, itu jangan. Harus misal posisinya harus berubah-ubah, bisa di tengah, di belakang, di samping dan lain-lain. Terus penggunaan alat bantu mengajar atau kita mengenalnya dengan media pembelajaran baik berupa PowerPoint ataupun yang lainnya. Terus nah, pola interaksi. Biasanya guru ini hanya sekedar berinteraksi menjelaskan kepada siswanya seperti itu. Jadi kita harus melakukan variasi terhadap interaksi kepada siswa itu, bisa bertanya kepada siswa agar mengemukakan pendapatnya atau yang lainnya. Jadi tidak harus terpaku sekedar menjelaskan dan mendengarkan, tidak seperti itu. Terus yang kedua menimbulkan motivasi, yakni yang pertama dengan kehangatan dan keantusiasan. Guru bisa bersifat ramah, bersahabat, dan lain-lain. Intinya guru itu welcome kepada siswa agar dia mau lah ngepek hati nih istilahnya ya. Terus yang kedua dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, kita di awal membangkitkan motivasi siswa ini, menimbulkan rasa ingin tahu agar siswa ini nanti juga kepo terhadap apa yang akan kita sampaikan. Terus yang ketiga ada mengemukakan ide yang bertentangan. Nah, jadi agar tidak istilahnya belanjur gitu aja ya pelajaran, jadi harus diselingi dengan hal demikian. Kira-kira pendapat apa yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan atau yang berada di modul, agar terjadi diskusi yang minimal kecil-kecilan lah gitu aja. Ya ini dengan yang terakhir dengan memperhatikan minat siswa. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki minatnya masing-masing. Nah, itu kita juga perhatian kecil yang perlu kita perhatikan seperti itu. Membuat acuan atau structuring. Yang pertama mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Nah, mengemukakan ruang lingkup tugasnya itu seperti apa, terus gambarannya seperti apa. Nah, ini juga penting bagi siswa. Terus yang kedua, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Contohnya misal mengingatkan atau menemukan hal-hal positif yang sifatnya atau konsepnya berada di buku atau di modul lainnya. Nah, itu harus ditekankan juga. Terus yang ketiga menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti itu. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar suasana kelas itu aktif gitu ya. Jadi kalau aktif enak kita bisa lebih excited lagi. Nah, yang terakhir ada membuat kaitan, saling menghubungkan antara pengalaman yang telah dikuasainya, yang akan dipelajari, terus yang belum diketahuinya harus sinkron, ketiganya harus sinkron ya, biar siswa juga enak ketika memahaminya. Nah, untuk menutup pelajaran sendiri juga ada berbagai macam komponennya, yakni ada meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan, dan juga mengevaluasi. Nah, dalam meninjau kembali, yakni menjelang akhir suatu pelajaran atau pada akhir kegiatan, guru kembali
meninjau apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. Ada dua cara ya dalam meninjau kembali ini, yakni dengan cara merangkum inti ataupun dengan membuat ringkasan. Terus yang kedua, untuk menutup pelajaran ada merangkum inti pelajaran. Nah, pada dasarnya merangkum ini kan terjadi sepanjang proses pembelajaran. Misalnya pada saat guru selesai menjelaskan ciri bangun ruang kubus, contohnya ini ya, siswa membuat kesimpulannya atau merangkumnya. Guru membuat kesimpulan secara lisan, kemudian siswa merangkumnya atau menulisnya. Nah, setelah selesai, maka bisa ditanyakan kembali kepada guru atau nanti di akhir pelajaran. Terus yang ketiga, membuat ringkasan, ya, yakni sama ya seperti merangkum tadi, tapi ini membuat ringkasan dapat dilakukan oleh guru dan juga dapat dilakukan oleh siswa atau perorangan. Seperti itu. Terus yang keempat ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini juga kompleks bagian-bagiannya dan nanti kita akan bahas di belakang biar lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, ini bentuk evaluasi atau jenis-jenis dari evaluasi. Bentuk evaluasi yang pertama adalah mendemonstrasikan keterangan. Terus ada mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain. Yang ketiga ada mengekspresikan pendapat sendiri. Terus yang terakhir ada soal tertulis. Seperti itu. Jadi evaluasi ini bentuknya ada berbagai macam, tergantung situasi dan kondisi memungkinkan yang mana dalam penerapannya, atau bisa semuanya dan juga atau salah satunya, tergantung kondisi siswa dan juga situasinya mendukung atau tidak, seperti itu. Baik teman-teman, demikian ya untuk penjelasan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.